Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Metodologi Penelitian bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang standar dalam penyusunan karya tulis ilmiah di bidang akuntansi dan manajemen. Biasanya, karya tulis ilmiah ini merupakan tugas akhir mahasiswa program Diploma 3, Diploma 4, S1, S2, dan S3 dalam menyelesaikan jenjang pendidikan mereka, ataupun dilakukan oleh para akademisi untuk memenuhi kewajibannya terkait dengan penelitian ataupun publikasi karya tulis ilmiahnya. Di sini saya akan mengulas ringkas standar dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Apa saja? Yang pertama adalah bahwa karya tulis ilmiah harus sesuai dengan lingkup bidang kajian yang ditetapkan. Contohnya, saya mau menyelesaikan skripsi di bidang akuntansi keuangan. Berarti koridor, kemudian juga literatur-literatur yang saya gunakan adalah bidang akuntansi keuangan, bukan akuntansi manajemen ataupun sistem informasi akuntansi. Ataupun bidang kompetensi penelitian saya adalah manajemen sumber daya manusia. Berarti yang akan saya eksekusi ya, itu adalah penelitian di bidang manajemen SDM, bukan manajemen pemasaran. Yang kedua, ide yang ditawarkan menarik seperti current issues. Kenapa? Karena karya tulis ilmiah yang menarik ataupun yang kompetitif biasanya adalah jualan ide ya. Yang ketiga, fenomenanya jelas. Artinya, kejadian atau kondisi atau peristiwa ya, ini bisa kita tarik ya menjadi fenomena dalam penelitian kita. Ataupun untuk menegaskan fenomena tersebut, kita bisa tambahkan data yang bersumber dari BPS atau dari Bank Indonesia ataupun sumber kompeten lainnya. Yang keempat, masalah utama penelitian dapat ditarik dari fenomena. Kenapa demikian? Ya, karena no problem, no research. Artinya kalau tidak ada masalah utama penelitian kita, dianggap ini bukan merupakan suatu penelitian. Yang kelima, penelitian tersebut kenapa penting untuk dilakukan? Nah, ini biasanya yang dituntut oleh pembaca, oleh penguji, ya, ini terkait dengan masalah novelty ataupun keterbaruan dari penelitian kita. Nah, tetapi bagi teman-teman yang baru melakukan penyusunan karya tulis ilmiah ya, ini tidak mesti harus dalam bentuk keterbaruan, tetapi posisi penelitian kita ya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya itu ada di mana. Nah, ini berarti apa? Mapping terkait dengan penelitian-penelitian dengan topik yang kita gunakan dalam karya tulis ilmiah kita ya, ini sejauh mana sih gitu ya. Nah, berarti kita mesti harus membedakan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya itu apa ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan kalau kita tidak kalau kita tidak memenuhi ya terkait dengan novelty ataupun keterbaruan ya yang mungkin berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya, metodologi penelitian yang dipilih didasarkan pada argumentasi yang jelas. Artinya adalah pemilihan metodologi penelitian itu bukan berdasarkan subjektivitas kita semata, tetapi apa yang mau kita ulas, apa yang mau kita bedah ya, masalah penelitian kita itu bagaimana ya. Nah, sehingga nanti di sini metodologi penelitian yang cocok itu apa? Ini penting sekali ya, karena apa? Karena metodologi penelitian ini merupakan pisau bedah ya, yang akan kita gunakan di dalam penelitian kita ataupun karya tulis ilmiah kita. Selanjutnya, bahwa karya tulis ilmiah kita itu mesti harus memiliki manfaat atau kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan ataupun bidang karya tulis ilmiah kita ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, apakah akuntansi keuangan atau akuntansi manajemen ataupun sistem informasi ya, sistem informasi akuntansi ya, ataupun mungkin manajemen keuangan ya, dan bidang lainnya ya, tergantung bidang karya tulis ilmiah kita itu bidangnya apa ya. Dan terakhir ya, bahwa karya tulis ilmiah kita harus memiliki manfaat bagi pemangku kepentingan. Nah, ini biasanya yang sebut ya
Ini implikasi manajerialnya apa? Artinya adalah penonton ataupun pembaca utama karya tulis ilmiah kita itu siapa? Sehingga karya tulis ilmiah kita ini juga bermanfaat bagi penonton ataupun pembaca utama dari karya tulis ilmiah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.